Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah pencipta langit bumi beserta isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya bagi setiap kami, Allah yang kami sembah, kami kenal. Di dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami, Sang Penebus kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur oleh karena kasih, anugerah, rahmat, limpah dan berkat-Mu. Hingga pagi hari ini kami boleh ada. Semuanya oleh karena anugerah. Roh Kudus, tuntun bimbing kami. Biar lewat kebenaran firman-Mu, hati kami dipulihkan, hati kami diperbaharui, dan urapi kami semua ya Tuhan. Terutama hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Perkenankanlah ya Bapa untuk menjamah pekerjaan-Mu yang kudus. Ampuni kami semuanya. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Kami alaskan doa kami. Hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Kami sudah berdoa, kami bersyukur, kami memohon. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Gongsi Fachai. Tadi pagi ibadah pertama saya memberikan satu ilustrasi begini. Karena kan kita di lingkungan kita banyak famili kita yang belum percaya ya kan. Tapi kita harus akur dan jaga kebersamaannya. Contohnya begini, kembali lagi. Handphone saya ini adalah nomornya XL. 0818 sekian. Walaupun handphone saya ini nomor XL, saya sedang berdiri di bawah antena atau tower Telkomsel, tidak automatically nomor saya berubah menjadi Telkomsel. Bisa nangkap saudara? Ya. Dalam Yesus kita tetap percaya, tapi lingkungan kita ada saudara-saudara yang belum percaya, tapi kita tetap teguh biar kuasa Roh Kudus yang nyatakan kita adalah anak-anak Yesus, amin. Ya. Kan membaur, mereka akan melihat. Ya. Ibadah kedua ini tema kita adalah melangkah untuk meraih kemenangan. Sama-sama apa? Melangkah untuk meraih kemenangan. Jangan diam, melangkah untuk meraih kemenangan. Ingat saudaraku, tanpa peperangan tidak akan ada kemenangan. Ini dulu kita harus pegang. Benar janji Tuhan. Kita adalah orang-orang pemenang. Lebih daripada pemenang. Amin. Tapi ada peperangan. Dalam pribadi, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam usaha. Ada peperangan. Di sini kita mau belajar. Di balik itu ada kemenangan bagi setiap kita. Katakan amin. Amin. Nah, hal sangat sederhana. Ini saya pernah bawakan waktu masih ada di Johnson. Tema ini. Sangat sederhana kisahnya. Tentang Daud mengalahkan. Semua ngerti. Daud mengalahkan orang Filistin. Goliat. Sederhana. Tapi ada sesuatu yang harus kita mau belajar. Tapi rentetan. Di dalam khotbah kita ini tematis. Tematis itu adalah struktur kalimat yang membentuk di dalam pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan. Itu tematis. Jadi ada pendahuluannya tentang Daud. Ketika Allah berfirman kepada Samuel, Samuel masuk ke kota Bethlehem
Di kota Bethlehem ada satu keluarga bernama keluarga Isai. Di dalam keluarga Isai itu ada satu anak Isai laki-laki yang akan menjadi raja orang Israel. Amin. Nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Dalam 1 Samuel pasal 16. Samuel nabi besar masuk ke Bethlehem dan dia bertanya kepada Isai. Isai, di manakah anak-anakmu? Dipanggil ketiga anak laki-laki saat itu. Anak pertama bernama Eliab. Anak kedua bernama Abinadab. Anak ketiga bernama Syama. Sering berperang dengan Raja Saul. Tinggi, gagah, ganteng. Ketika Samuel melihat penampilan ketiga anak laki-laki ini. Dalam hatinya dia langsung berpikir salah satu menjadi raja orang Israel. Pernah dengar kisahnya? Ketika Samuel, nabi besar, terkecoh karena penampilan, berpikir dalam hatinya salah satu, Allah berfirman. Minta tolong dulu deh. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Apa kata firman Tuhan? Kita selalu terkecoh dengan penampilan ya sama saya. Saudaraku lihat penampilan gua nih. Penampilan itu fenomena. Fenomena itu adalah hal-hal yang bisa disaksikan oleh panca indera. Itu fenomena. Lihat. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab, tolong sambung apa? Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata. Tetapi Tuhan melihat apa? Ini. Haleluya, haleluya, shalom boleh aja. Tapi kalau hati lu busuk percuma. Orang yang banyak bicara tentang Tuhan. Belum tentu banyak bicara dengan Tuhan. Hati. Kaget Samuel. Samuel lo nabi besar loh. Terkecoh karena penampilan loh. Ini firman Tuhan. Kaget Samuel. Hati. Tadi juga saya sempat singgung hati. Hati ini ya kan. Hati ini banyak kemauan. Hati ini pusat hidup. Hati ini pusat pikiran, hati ini pusat roh. Dan hati ini bekerja dalam 2 dimensi, roh dan jiwa, bukan tubuh. Makanya jangan seperti pisang. Pisang itu punya jantung tapi gak punya hati loh. Samuel bertanya lagi kepada Isai, masih adakah anak-anakmu? Ada. Tapi sedang pengembalaan domba kambing. Daud outfield. Gak diperhitungkan. Daud. Lebih baik kecil menurut dunia tapi besar di mata Tuhan. Daripada besar menurut dunia tapi tidak berarti di mata Tuhan. Lebih baik kelihatan orang biasa tapi ada dalam rancangan Tuhan. Daripada kelihatan orang hebat tapi bukan dalam rancangan Tuhan. Biasa-biasa aja hidup ini. Tapi ada Roh Kudus dalam. Itu yang... Tolong panggil. Dipanggil. Alkitab mencatat. Daud masih kemerah-merahan. Ketika Daud tampil di hadapan Samuel, Allah langsung berfirman, ini yang aku mau. Kita tidak bisa menjadi apa saja seperti yang kita inginkan. Tapi kita bisa menjadi apa saja seperti yang Tuhan inginkan. Katakan amin, amin. Ya. Ini yang aku mau, kata Tuhan. Diurapilah Daud oleh Samuel. Ini yang kita mau belajar. Sederhana, anak sekolah minggu. Daud mengalahkan Goliat. Buka Alkitab, saya akan baca ayatnya secara eksposisi. Ya. 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17, ayat yang ke-38 saya akan baca. Perhatikan ya. Ayat 38.
Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya. Dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Sampai sini saudaraku. Jadi Raja Saul kalau berperang suka pakai baju sirah. Tahu baju sirah ya? Kayak sekarang nih ini deh. Suka nonton film The Avengers enggak? Tahu ya? Iron Man. Seperti itulah kira-kira baju sirah itu Iron Man. Daud itu loyal kepada pimpinan. Ya, boss is always right. Oke. Baju sirahnya Raja Saul dikenakan oleh Daud. Lihat penampilan Daud kecil begini masa mau berani lawan orang Filistin. Karena Daud loyal, dia tetap memakainya. Perhatikan ayat 39, lihat. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab, tolong sambung apa? Belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan memakai ini. Sebab aku belum pernah mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Daud tetap pakai baju sirahnya Raja Saul. Dan dia bilang aku nggak biasa pakai ini. Dia melepaskannya. Kenapa? Saudaraku. Hal yang pertama. Melangkah untuk meraih kemenangan. Jadilah diri sendiri. Jangan suka menjadi diri orang lain. Amin. Ya. Allah mau Daud berperang dengan caranya sendiri. Allah mau Daud berperang dengan gayanya sendiri. Bukan lihat-lihat orang. Dan Allah mau bagi setiap kita. Gak usah lihat-lihat orang. Minta pertolongan Tuhan. Amin. Langkah. Jadilah diri sendiri. Jangan suka menjadi diri orang lain. Hei, keterbatasan itu tidak bisa membatasi kita. Kecuali kita bisa membiarkannya. Oh, aku gak bisa, aku miskin, aku bodoh. Siapa yang bilang? Siapa? Ingat saudaraku ya kan? Kita semua manusia ini kan diciptakan Allah segambar serupa dengan Allah. Imago Dei. Sama persis. Jadilah diri sendiri. Jangan suka menjadi diri orang lain. Dengan kata lain, kita menerima apa adanya. Ya kan? Jangan iri sama orang lain. Hadapi kenyataan. Hadapi realitas. Bangga aku sekarang begini. Jadi diri sendiri. Jangan suka menjadi diri orang lain. Ada satu cerita ilustrasi begini. Tentang seorang tukang bangunan. Tukang bangunan ini bekerja dalam satu kontraktor, hasilnya selalu baik. Semua tuntas baik. Tiba-tiba tukang bangunan mau pensiun. Dia lapor kepada kontraktor, Pak saya mau minta pensiun Pak. Kontraktor bilang boleh, tapi ada syarat. Tolong buat satu rumah dulu, baru boleh pensiun. Mendapat terima perintah ini, hatinya mulai tawar. Nah hati-hati kita kadang-kadang kalau hati tawar ini ya kan, lihat segala sesuatu itu udah gak berkenan aja. Dibeli material seadanya, bangun seadanya, rumah itu tetap selesai. Kunci rumah, kontraktor berkata bilang, kunci rumah ini saya berikan bagi Bapak dan keluarga Bapak. Masih bisa nangkap? Oh betapa menyesalnya tukang bangunan ini. Iya kan? Langsung berpikir, coba kalau saya tahu. Coba kalau saya tahu, saya buat yang baik. Coba kalau saya tahu. Kita cenderung selalu berpikir, coba kalau saya tahu. Coba kalau saya tahu. Coba kalau saya tahu. Kita gak tahu apa-apa. Nah, coba renungkan. Apa sih yang kita punya sekarang ini? Ayo renungkan. Apa yang kita punya saat ini? Roh kita Tuhan punya. Jiwa kita Tuhan punya. Akal budi kita diberikan Tuhan. Istri, anak, cucu, mantu titipan Tuhan. Harta titipan Tuhan. Oh ternyata kita gak punya apa-apa. Apa yang mau dibanggain?
Ingat saudaraku, segala sesuatu yang kita miliki saat ini akan menjadi milik orang lain pada saat hari kematian kita. Tapi keberadaan kita hari ini akan menjadi milik kita untuk selamanya. Amin. Apa? Percaya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Amin. Itu yang akan kita punya milikinya. Jadi kalau dibilang jadilah diri sendiri. Jangan suka menjadi diri orang lain. Tetap lihat. Karena kita akan meraih kemenangan. Jadi saudaraku, ya merasa benar itu boleh. Boleh. Tapi jangan merasa yang paling benar. Karena yang dianggap benar bagi kita belum tentu dibenarkan oleh orang lain. Ada banyak pandangan. Orang pintar banyak. Tapi jangan selalu merasa yang paling pintar. Belajar selalu rendah hati. Amin. Karena ini dari Tuhan semuanya. Gak usah lagu-lagu biasa-biasa aja. Kita bisa memiliki semua itu datangnya dari Tuhan. Melangkah untuk meraih kemenangan. Jadilah diri sendiri. Jangan suka menjadi diri orang lain. Salah boleh perbaiki. Ya kan. Gagal boleh tapi terus melangkah. Ya kan. Tapi paham. Kadang-kadang gak paham, gagal paham. Ya. Tahu gagal paham ya? Contoh begini gagal paham, ini ada cerita gagal paham. Ada suatu persidangan. Ada hakim, di depan ada dua orang. Satu terdakwa, satu saksi. Hakim bertanya kepada saksi, saudara saksi, kenalkah dengan terdakwa? Dia bilang enggak. Ya. Saudara saksi, kenalkah dengan Kadir? Oh kenal, tadi bilang enggak kenal. Yang saya kenal namanya Kadir, bukan terdakwa. Bisa enggak ya? Dan tanya lagi hakim, ya saudara saksi, kenalkah dengan saudara Kadir? Enggak pak. Saudara saksi, kenalkah dengan Bapak Kadir? Enggak pak. Hakim marah. Tadi bilang kenal, iya saudaranya saya enggak kenal. Tapi Kadirnya saya kenal. Jangankan bapaknya, iya kan? Enggak kenal. Bisa enggak? Saudara kenal Yesus? Saudara kenal Yesus? Yesus Kristus namanya kenal? Saudara kenal? Susah amat jawabnya. Heran. Kenal enggak? Tapi Yesus kenal kita enggak? Yakin? Hakul yakin? Ainul yakin? Masya Allah. Yakin benar Yesus kenal? Kan Alkitab tulis Yesus bilang, aku enggak pernah kenal kamu. Karena pengenalan dalam dua pengertian. Kalau dalam bahasa Indonesia cuma kenal. Tapi dalam konteks asik kenal secara epigenosko atau kenal secara oida. Kalau kenal secara epigenosko, gue kenal Yesus Kristus adalah firman Allah yang sehakikat sederajat melekat dalam diri Bapa. Dia adalah juru selamat, mati di kayu salib. Hanya itu yang kita tahu. Tapi yang Tuhan mau, Allah mau pengenalan secara oida, kenal dan melakukannya. Katakan amin, amin. Ya, itu yang. Cuma kenal-kenal biasa-biasa saja. Dan Allah sangat mengetahui siapa Daud. Jadi melangkah untuk meraih kemenangan. Pelajaran Daud mengalahkan orang Filistin. Jadilah diri sendiri. Jangan suka menjadi diri orang. Karena Allah mau kita semuanya jalani hidup ini. Hanya mengandalkan dia. Amin. Langkah, langkah, langkah terus. Orang hebat itu adalah orang yang bisa mengendalikan diri loh saudara, ya kan. Orang itu orang hebat, ya kan. Saudara pernah ingat bahwa kita ini adalah orang berdosa, pernah nggak? Kita ini adalah orang berdosa. Orang berdosa yang sudah bertobat. Orang yang sudah bertobat adalah orang yang siap untuk berubah. Dan orang yang sudah berubah siap untuk menjadi alat perubahan bagi sesama kita. Tetangga kita, saudara kita yang berbeda. Ini kita nih alatnya nih. Ibadah pertama kan saya udah bilang, ingat saudara kita tidak semua orang bisa berkhotbah loh. Tapi semua orang bisa menjadi saksi Kristus. Amin. Ya, tidak semua orang bisa berteologia loh. Tapi semua orang bisa memperagakan bagaimana Yesus hidup dalam hidupku.
Haleluya, haleluya, shalom, haleluya. Hati lu busuk percuma. Maka sering saya bilang, orang yang banyak bicara tentang Tuhan belum tentu banyak bicara dengan Tuhan. Bukan jaminan. Menerima diri apa adanya, amin. Ya, gak usah dengar kata orang. Kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua, melangkah untuk meraih kemenangan. Kita lihat ayat 42. Lihat. Perhatikan. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, tolong disambung apa? Dihinanya Daud itu karena dia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud apa? Anjingkah aku? Wow. Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu apa? Contoh, Frankie, kamu sama yang si WL2 gini, suara kamu biasa-biasa aja. Ada fals sedikit. Ini contoh tapi bagus ya. Bisa marah nggak? Bisa tersinggung nggak? Manusiawi loh. Hah? Lo tiap hari datang begini-begini doang. Bau lo, tahu nggak? Ini contoh ya. Jika Daud terpengaruh dengan omongan Filistin. Jika Daud terpengaruh karena penghinaan, tidak akan ada kemenangan, saudaraku. Tidak akan ada. Ini kita mau belajar bersama. Hal yang kedua, melangkah untuk meraih kemenangan, tetap tenang dan ada penguasaan diri. Katakan amin, amin. Tenang. Sekali lagi saya ungkapkan, jangan keberatan jika dikritik. Jika tidak benar, abaikan saja. Jika tidak adil, jangan tersinggung. Jika tidak beralasan, tersenyumlah. Jika terbukti, itu bukan kritik, pelajarilah. Mau koreksi diri. Coba kalau Daud terpengaruh. Lo anjing lo ya. Ini kata iya kan? Ya. Ngaca lo. Ngaca. Oh ini yang memberikan. Yuk kita mau belajar. Ya kan? Hal yang kedua, tetap tenang dan ada penguasaan diri. Tidak terpengaruh dengan orang lain. Dengan kata lain, jaga suasana hati ini saudaraku. Jangan biarkan sikap buruk orang lain mempengaruhi kita bertindak. Kita di sini, orang lain di sini, mereka marah, kita terpengaruh. Nah, ini yang kita harus minta. Roh Kudus, tuntun aku supaya aku tetap tenang. Katakan amin, amin. Iya. Tetap tenang dalam situasi apapun. Suatu kali seorang istri lagi duduk. Sore-sore. Tenang. Lagi baca buku. Suaminya bolak-balik. Loh kok serius amat sih istri baca. Suaminya tanya. Ma sedang baca buku apa? Diam dengan muka yang agak ini. Langsung istrinya. Enggak pak lagi baca buku. Buku apa kok serius amat? Sampai buka buku tabungan. Buku tabungan aja yang dilihat. Masya Allah. Tinggal. Jadi tetap tenang. Rendah hati ya kan. Jangan terpengaruh ya kan. Jangan terlalu banyak komentar ngomong. Tadi ibadah pertama juga saya udah bilang begini kan. Di dunia ini ada 4 kuadran tipe suku bangsa mengenai orang berbicara dan orang bekerja. Ada 4 tipe. Tipe pertama sedikit bicara, sedikit bekerja. Orang Angola.
Tipe kedua, sedikit bicara, banyak bekerja. Gaya orang Korea, gaya orang Tionghoa, gaya orang Jepang. Tipe yang ketiga, banyak bicara juga, tapi banyak bekerja. Oh, orang Amerika, orang Inggris. Tipe yang keempat, banyak bicara, sedikit bekerja. Orang India. Indonesia nggak masuk ke 4 kuadran ini. Kenapa? Karena di Indonesia, lain yang dibicarakan, lain pula yang kau kerjakan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, amin. Indonesia diberkati Tuhan. Ya udah lama sih, ya kan. Ya udah 14 tahun. Waktu kami selesai operasi pepasangan 5 ring, kan masuk ICU nih, ya. Ternyata orang minum dulu harus dia buang flaktus, ya. Harus kentut dulu, ingat kentut bahasa Indonesia loh, ya. Baru dia boleh minum, iya kan. Makanya suster tanya sama saya waktu masih di ICU tinggal pemulihan, Pak Pendeta udah kentut, saya bilang belum. Oh nanti dulu baru bisa minum. Pas penelitian beda. Gitu. Coba lihat, pas ke orang Amerika mau kentut, dia sopan selalu bilang, pardon me, sopan sekali. Ada orang UK, orang Inggris, kentut dia langsung bilang, excuse me. Orang Indonesia kentut, not me. Ngeles aja heran nih. Aduh, setuju gak Frankie? Setuju. Saya senang waktu kami pelayanan di penjara, ya kan, Frankie pembicara. Kayaknya yang kurus yang main bass itu ikut juga ya. Aku kurus ya. Tim dari sini kan, kita melayani di penjara. Oh luar biasa. Tetap tenang. Ya, ada penguasaan diri, amin. Apalagi dalam rumah tangga ya. Pak Stephen, Pak Gembala, tahun ini insya Allah saya 41 tahun Pak. Ini istri saya bawa, Bapak nanya-nanya ini gue bawa nih. Ya kan, 41 tahun loh. Kadang-kadang, aduh, gue mau begini dia mau ke sana, aduh gregetan, iya kan. Tapi ya pilihan gue. Hah? Bisa kan? Pilihan gak gampang loh. Mau gendut seperti gentong Jepang karena gue pilih gue tetap sayang. Itu pilihan. Sekarang lagi senang makanan Thailand. Tahu nggak Thailand? Senang mas. Thailand. Apa lu buat gue telan? Jadi ada gitu aja. Daud tidak terpengaruh dengan apa kata orang. Sekali lagi, jaga suasana hati setiap kita. Jangan biarkan sikap buruk orang lain mempengaruhi kita bertindak dan kita berpikir. Katakan amin. Amin. Apa yang kita tabur? Apa yang kita tabur? Nah, jika kita menabur pikiran yang baik, pikiran yang benar, maka kita akan menuai tindakan yang baik dan yang benar. Dan jika kita terus menabur tindakan yang baik, tindakan yang benar, maka kita akan menuai kebiasaan yang baik dan yang benar. Dan jika kita terus menabur kebiasaan yang baik, kebiasaan yang benar, kita akan menuai karakter yang baik dan yang benar. Katakan amin. Amin. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang membedakan dengan orang lain. Kita beda. Kenapa? Karena ada Roh Kudus tuntun setiap kita. Amin. Jaga pengendalian diri dimanapun kita berada. Tetap tenang. Tetap tenang. Belum sembuh, tetap tenang. Kuasa Tuhan akan bekerja. Belum diberkati tetap tenang. Kuasa Tuhan akan bekerja. Amin. Gue juga pendeta butuh uang, tahu nggak lo? Bayar listrik, ya kan, kalau naik motor isi bensin itu pakai uang, bukan pakai kasih karunia, enak aja lo. Nah, tapi uang itu bukan segala-galanya. Suatu ketika kita bisa kehabisan uang. Tapi tolong ingat, kita tidak akan pernah kekurangan kuasa Allah yang mampu menyediakan bagi setiap kita orang percaya. Katakan amin. Amin. Ya. Udah, tetap tenang. Izin Pak Gembala, uang ya. Uang.
O, cari uang harus usaha. Katakan setuju. Amin. Ya, jangan tipu kiri kanan. A, anggaran. Segala sesuatu harus dianggarkan. Betul? N, nabung. Ya, gaji setiap cepatlah nabung. Sampai sini setuju ya. Kita harus usaha, kita nabung, kita anggarkan semua. Betul? G apa? G apa? Diam aja. Gereja, bawa ke gereja. Pura-pura lo. Hah, heran. Ketawa lagi Frankie. Bawa ke gereja perpuluhan lo. Enggak. Kadang-kadang agak dijagain saya. Di depan ada Pak Stephen, Pak Gembala. Di depan, paling belakang ada Pak Purba jaga. Aduh, kelihatan dari sini. Kita tetap tenang, amin. Doni, yang keyboard mana? Dia kerja enggak si Doni? Mana Doni? Doni punya gaji gak lo? Kamu ada gaji gak? Ada. Ya, ingat, tidak semua orang punya gaji. Tetapi semua orang punya rezeki. Amin. Pilih mana lo, gaji apa rezeki? Dua-duanya. Iya kan? Tapi tetap berharap aja, tenang aja. Udah dia ada siapin. Jangan memanipulasikan Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Semua tersedia begitu. Amin. Tetap tenang. Jangan terpengaruh lagi apa kata orang. Daud ini yang Daud melakukan. Jadi emak Doni aja udah kerja kan. Jadi ingat Don ya kan. Sekecil apapun penghasilanmu. Jika engkau pakai untuk kebutuhan hidup. Percayalah semuanya itu akan cukup. Amin. Sebesar apapun penghasilanmu. Jika engkau pakai untuk gaya hidup. Itu semuanya. Nggak ada arti apa-apa. Ya. Terakhir Doni. Apa beda korupsi sama koruptor? Tahu saudara? Korupsi sama koruptor tahu beda? Oh iya benar, korupsi itu adalah tindakan, iya kan? Koruptor itu adalah orang yang melakukan. Nah sekarang kebalik, korupsi itu adalah tindakan, koruptor adalah orang yang korupsi yang sudah tertangkap. Yang belum tertangkap banyak, enggak, stop sampai sini. Ya dalam situasi sekarang apapun 2023 kita masih 11 bulan, gak usah dengar apa kata orang. Ini tetap berpegang teguh firman Tuhan, amin. Oh dia yang bisa mengubah segala sesuatu. Ingat saudaraku, Alkitab ini adalah mujizat yang paling terbesar di dunia. Karena isi Alkitab ini tidak bisa diubah. Amin. Tapi isinya, dalamnya tidak bisa diubah. Tapi isinya ini bisa merubah bagi setiap kita. Kalau kita membaca, merenungkan dan melakukan. Oma saya kan dari Manado, ya kan. Kalau orang Manado udah nggak ada yang lawan, dia menang nama doang, nggak ada lah. Ada teman pendeta Manado nih, mau ke Jakarta, sampai di bandara, ya naik pesawat, ketemu sama pilot. Langsung Pak Pendeta bilang begini, bro, ngana sekarang berapa lama jadi pilot? Gitu, Manado tahu ya. Oh baru 25 tahun Om Pendeta. Oh begitu 25 tahun. Sekarang Om Pendeta mau tanya, bisanya enggak anak saya mundur nih pesawat? Pilot gak mau ngalah. Pilot tanya Om Pendeta, berapa lama jadi pendeta? Lumayan 30 tahun. Kalau begitu mau nanya Om, bisa enggak Om Pendeta doa Bapak kami dari amin duluan? Kita tertawa, kita bersenyum, tapi ya disinilah kita ditantang terus. Tenang, penguasaan diri, renungkan ini. Amin. Yang terakhir, ya saya kalau yang terakhir enak ya kan. Saya sudah lihat kan, habis ini acara Gongsi Facai ya kan. Saya juga buru-buru mau lihat barongsai, tahu nggak lo? Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama, tolong sambung apa? Tuhan semesta alam,
Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Oh, berani sekali. Ayat 46a Daud bilang, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau. Apakah Daud sudah mengalahkan? Tetapi ada tindakan yang, kalau Allah berserta kita, siapa lawan kita? Amin. Seng ada lawan. Enggak. Yang ketiga, tetap andalkan Tuhan. Amin. Dalam situasi apapun tetap andalkan Tuhan. Hanya Dia. Diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan. Tetap Daud menyatakan, hari ini juga. Hari ini juga. Dan hari ini juga Tuhan akan berperkara bagi setiap kita. Amin. Mereka tetap andalkan Tuhan. Gak usah dengar apa kata prediksi orang mau dunia apa gini. Alkitab sudah katakan, ya kan, berjaga-jagalah. Dunia akan semakin jahat. Berjaga-jagalah. Hadapi realita semuanya. Hadapi semua persoalan. Kita punya masalah, tetap hadapi itu. Karena Allah bilang, aku menyertai kamu sampai hari kesudahan alam. Amin. Jangan terpaku oleh karena persoalan hidup. Jangan terpaku karena suatu hal. Minta pertolongan Tuhan. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil apapun juga. Amin. Tidak ada yang mustahil. 2021 Agustus kami satu keluarga kena COVID. Dalam pikiran saya langsung ingat Pak Gembala, Pak Stefan, Pak kami begini. Ya kan. Dalam hampir 1 minggu terus ada makanan aja kini. Frankie pernah bawa makanan ke rumah gua ya Frankie ya. Pak Stefan kasih obat. Sehat sampai sekarang ya kan. Siapa? Karena Tuhan. Amin. Karena Dia. Daud bilang kamu boleh datang dengan segala kemewahan. Tapi saya datang dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Raja Daud katakan, iya kan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 121. Dia bertanya, dia jawab. Melangkah untuk meraih kemenangan. Yuk, yang pertama, jadilah diri sendiri. Jangan suka menjadi diri orang lain. Amin. Tetap tenang. Hadapi semua situasi apapun. Ada pengalihan diri. Dan andalkan Tuhan. Dan yang paling terakhir dikatakan. sejuta kasih, sejuta berkat, sejuta mujizat, sejuta kesembuhan. Itu akan terjadi bagi setiap kita orang percaya. Katakan amin. Amin. Apa sejuta? Sejuta itu artinya setia, jujur dan taat. Maka akan terjadi segala sesuatu. Amin. Yuk saya undang kita bangkit berdiri. Ya pemusik. Haleluya. Ini lagu kesayangan dari yang pertama. Kalau dimasuk penjara nanti pelayan lagi Frankie ya. Ini lagu wajib ini. Di penjara. Biar pemuda. Tadi Don deh. Ya. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Yes. Ku yakin Tuhan melindungi. Ya. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini kebenaran firman Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara. Tapi tolong ingat, Tuhan tidak pernah melempar makanan ke sarangnya.
Tidak pernah. Jadi burung itu berusaha. Dan kita sebagai orang pilihan tuh. Ya. Jalani aja hidup ini. Minta pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya. Setiap tangan terangkat katakan, Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Amin. Terima kasih. Selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Oh, Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Ia memulihkanku. Ia memulihkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Katakan dengan iman, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Terima kasih Yesusku. Ku yakin Tuhan melindungi. Terima kasih. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Katakan dengan iman. Haleluya. Tuhan selalu menolong. Ya, Tuhan selalu tolong kami. Selalu menjaga kami. Terima kasih. Sehelai di rambutku. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, Dia selalu, Tuhan selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Semua kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin.